Halo semuanya, seperti biasa masalah-masalah teknis dengan dunia Instagram. Untung ada pikiran-pikiran kreatif yang bisa membantu kita. Oke, udah oke. Biasanya kalau kayak gini jadi bisa nih. Ini aku add dulu ya. IG-nya update bang, bener juga. Nah itu dia, kelihatan. Kelihatan ya? Soalnya tadi Kelihatan. aku pas buka IG langsung tuh ada request dari LGN request live. Pas aku klik langsung dia langsung muncul gitu. Kayaknya emang Yes. langsung kudu invite gitu. Oke. So Oke Bu, semesta semesta with us now. So it's good. welcome to Stand Up Cannabis. Yes. Hari ini kita ngobrol lagi sama Bu. Apa kabar? Baik. Capek tapi capek yang bagus. Capek yang menyenangkan. So Eh? Apa tuh? Capek apa? capek gue lagi bolak-balik gunung bang. Kerja ya kan bikin konten terus lagi banyak kontrak terus mau mulai bisnis juga kan sama temen gue di Indo tadi tuh dia muncul tuh yang namanya Dede Hak itu dia Oke. suaminya bisnis partner gue di Oh Indonesia. gitu. Naik Dia gunung. raja raja Bali paling kuncen dia tuh. Em, Jadi em, ngapain aja naik gunung, bikin konten. Terus apa lagi ah, satu lagi? iya pokoknya getting high every day kerja. Ngurus anak, ngurus tanaman. Ini bentar lagi kan mau musim gugur ya. Berarti gue kudu siap-siap apa sih namanya mangkas-mangkas garden gue biar nggak ada rumput-rumput ilalang. Jadi nanti pas spring tumbuh, dia tumbuhnya tanaman yang sekarang gue punya gitu. Soalnya kalau misalkan banyak rumput liar gitu kan cepet banget di sini merembetnya gitu. Terus ular-ular pada turun lah, binatang-binatang gunung lah, beruang juga turun ke sini. Jadi Hmm? waktu itu gue ngambil ATM ada beruang turun ke kota. Soalnya deket banget kan sama gunung Oke. gitu. Terus ya udah sibuk gitu-gitu aja. Sibuk Ja- survive. Jadi hari ini idenya apa? Aku Em, minta sama ketua nih buat nemenin kamu stand up siap, cannabis. siap. Siap, siap. Kan ada beberapa followers Indo juga kan yang follow gue, yang ngikutin. Maksudnya nggak cuma follow tapi ngikutin gitu. Terus mereka suka nanya gitu kan, Kak, kakak ada garden tapi nanam juga gak sih? Gitu kan. Waktu di rumah yang lama memang nggak nanam karena nggak ada tanaman kan. Terus ini baru pindah. Langsung tuh, gue kan ada bibit, ada clone. Saya kan, wah gue bilang, rumah baru gue nih, ada kebun di belakang nih. Udah gue tancep-tancepin aja gitu kan. Ya udah, berarti ini first batch-nya gue nanam di luar. Ada juga gue nanam indoor, cuman kan beda ya kalau sunground gitu. Cuman yang di belakang gue juga maksudnya gue nggak terlalu serius. Gue bukan cultivator, gue bukan petani, gue nggak terlalu serius banget buat nanem. Cuman buat konten doang gitu kan. Tapi kalau misalkan karena kan orang biasanya nanem supaya mereka nggak beli bang, supaya mereka nggak ke dispensari karena mahal kan, mahal banget ya kan. Jadi mereka nanem di luar, mereka seriusin biar dapet buds yang bagus, biar dapet bunga yang bagus. Tapi kan kalau gue kan maksudnya ya udahlah buat apa endorsan aja gitu, buat sponsor gue nggak terlalu seriusin karena kalau misalkan gue pengen konsumsi, gue juga disuplai kan dari luar. Jadi buat edukasi doang, buat maksudnya buat gue terapeutik lah gitu. Ketika gue mangkas, terapi aja gitu. So it's like a best friends. Kayak lo punya anjing lah ya, kayak lo punya pets gitu. Lo kasih makan, lo kayak main Tamagotchi gitu lah. So it's that. Tapi Ya ini gue kalau di uh, Indonesia kita miara miara paling pohon pisang, terus one pohon day, kelor. one day. Sebenarnya 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 gue juga ngerti sih sama hukum di Indonesia yang maksudnya oke, mereka nemuin nih berapa lahan gitu kan misalkan di Aceh terus dibakar gitu maksudnya lo nggak kepengen bikin sambal dari daunnya gitu maksudnya lo apain kayak gitu ya. Itu yang dibakar kan cuma dikit. Iya. Yang jadi sama kayak kamu, mereka kan bikin konten. Kalau kamu bikin konten yang bagus-bagus, mereka bikin konten bakar-bakar sama aja. Benar 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 Ya, benar 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 benar. Jadi gitu. gitu. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman yang Kak pengen lihat dong tanamannya Kak tunjukin dari biji. Gue bilang kalau mau nunjukin dari biji gimana tumbuhnya, gimana gue nunjukinnya gitu kan maksudnya gitu. Cuman Hmm.
ada yang minta Kak bikin konten YouTube segala macam kayak gitu. Cuman eh nanam cannabis itu kan variasi gitu kan, udah ada berbagai macam strain, terus environmentnya beda-beda. Jadi kalau misalkan ada orang nanya, gue kadang suka dapet DM, Kak, tunjukin dong gimana cara nanam. Gue bilang, cara nanam di sini sama di luar beda. Gue di sini ada 4 musim. Gue kudu cari strain yang bener-bener kuat sama salju. Gue bener-bener harus, pokoknya beda lah genetiknya segala macem gitu kan. Jadi gue bilang, gue kagak bisa kasih contoh banget sih gitu kan. Cuman ya kalau misalkan kalian di Indonesia atau di environment yang misalkan kayak Southeast Asia, itu grow wild kan, nggak usah lo apa-apain juga itu tumbuh aja di luar gitu kan. So, semoga suatu saat nanti bisa nanam bebas deh ya di Hmm. Indo. So, Oke, kalau gitu sekarang nggak tahu cerita dari apa ya, life cycle kali. Life cycle cannabis kayak apa sih oke. dari awal? So, biasanya orang-orang tuh sibuk kan early spring kalau misalkan di sini gitu. Dia grow-nya wild banget, cepet dari mulai seed, germinate gitu kan. Apa sih kalau germinate tuh kecambah, numbuh kecambah gitu ya. Germinate kayak gitu-gitu tuh cepet bisa, kayak prosesnya cuma 3 sampai 5 hari. Terus seminggu 2 minggu dia udah jadi clones alias baby plants. Terus sekitar 2-3 bulan dia udah menuju ke mother plants. Terus kayak 3 bulan ke 4 bulan dia udah menunjukkan signs flowering. Ini gue cuman 2 bulan dia udah nunjukin signs flowering. Jadi sekitar 2 bulan itu biasanya orang-orang sibuk nyari tahu, wah ini jantan apa betina nih. Kalau kita udah ngelihat yang tanamannya betina, nanti akan gue tunjukin. Kita udah buru-buru cabut tuh, soalnya kadang polennya itu bisa nyebar yang tumbuhan tadinya female aja bisa berubah jadi hibrida, jadi hybrid gitu. Jadi dia kayak apa sih punya dua kelamin gitu ya, jantan sama betina. Nah itu kita buru-buru cabut, buang aja gitu. Nah Hmm. biasanya kalau misalkan gue udah nemuin, kemarin gue nanam clones, gue terus gue lihat tuh sekitar 1 bulan, wah nih jantan nih, langsung gue cabut, gue jadiin buat apa namanya perintilan buat vas bunga aja gitu kan. Soalnya nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dikonsumsi kan budsnya. Nah setelah itu biasanya harvestnya itu during sekitar kayak early September atau fall, kayak during sekarang nih. Nah biasanya sativa floweringnya lama. Di belakang gue, I am more sativa girls, jadi gue nanamnya biasanya sativa atau yang hibrida menuju ke sativa. Kayak di belakang gue ini nanti akan gue tunjukin. Biasanya pertanyaan umumnya, Kak, perbedaannya indica sama sativa, tanamannya tuh kayak gimana? Kalau misalkan kita nih keluar terus ke kebun gitu, kita pengen cari tahu nih indica apa sativa ya gitu. Lo lihat Hmm. aja daunnya. Kalau indica itu, karena gue nggak ada indica, indica itu pendek-pendek, bontot, tapi daunnya lebar. Dan itu biasanya mentok di kayak 5 sampai 7 gitu kan. Nah, kalau sativa biasanya dia nyebar sampai 9 foliage gitu, terus daunnya kecil-kecil tapi tinggi. Dan tanamannya bisa sampai 2 meter lebih. Ini gue kalau di convert 5'4", gue 162 cm. Dan ini, Wah, itu tapi beda ini tiga juga puluh ada, cm. ini ada potnya sekitar 10 cm. Jadi dikurangin 10 cm deh tuh. Um, but ini kita tur sedikit. Pertanyaan yang paling umum, frequently asked question, Kak, perbedaannya gimana indica sama sativa? Gue ada 2. Ini sour diesel, ini strain hybrid dominan. Jadi hybrid, ini ada indikanya nih sedikit, makanya daunnya agak lebar, pendek-pendek lebar, tapi dia juga tinggi karena dia campuran nih antara kecil indikanya sekitar mungkin 3%, tapi sisanya sativa. Makanya dia bilangnya di hybrid dominan sativa. Ini namanya sour diesel. Ini strain yang paling famous tahun 90-an di Amerika ya, yang dipakai sama orang-orang hippie buat nonton konser. Karena ngasih efek euforia, ngasih efek seneng, ngasih efek ketawa mulu, sama kalau dengerin musik pakai ini tuh musiknya tuh kayak yang bassnya tuh kayak bedem gitu, tuh enak banget. Tuh sour diesel. Dan ini enak dipakai buat masak. Gue kalau masak rendang pakai sour diesel. Ini enak banget. Oke, Nah, itu ini enak udah banget. nunjuk enak banget. Baunya. Coba coba deskripsikan baunya jika lu cium. Oke, cara pengen tahu gimana cannabis punya terpenes yang wangi. So, di setiap cannabis itu pasti biasanya ada terpin yang namanya mersin. Mersin terpenes itu adalah mersin yang biasanya kalau misalkan orang ngerokok 1 hit, 2 hit, dia udah ngerasa, wah, gue kayaknya naik nih gitu. Berarti itu mersinnya kuat. Kalau misalkan kalian nyium ada bau lemon, berarti ada terpin yang namanya limonene. Cara cari tahu gimana sih caranya supaya bisa nyium cannabis itu flowersnya itu fresh atau enggak.
tangan kita rubbingin di bunganya. Ini belum fully flowering ya, tapi kalian udah bisa ngeliat yang putih-putih kayak sikat gigi namanya calyx. Kalau dia udah keluar sign kayak gini, berarti kita tahu, wah ini betina nih. Nah, dan nggak ada biji. Kalau ada biji biasanya tuh jantan. Nah, terus kita rubbing tangan kita, jari kita kayak gini, terus kita cium. Itu banget. Itu enak banget ya. Jadi kalau misalkan dicium kayak gini, nggak terlalu keluar bang. Tapi kalau di rubbing bunganya, terus dicium, itu wanginya kuat banget. Nah, itu cara cium flower dari cannabis. Nah, ini udah nunjukin signs flowering yang untuk sour dieselnya. Nih, gue naik bangku dulu. Yang ini juga. Nah, ini bisa jelas ya kelihatan flowernya. Oke. Iya, Nah, iya, iya. ini, nah yang ini Blue Dream. Dia hybrid dominan sativa. Daunnya kecil-kecil banget. Nah, ini lebih banyak sativanya. Daunnya lumayan beda. Dan ini kayak panjang-panjang. Ini juga bisa tinggi tanamannya. Dan supaya misalkan kalau misalkan pengen tanaman cannabis subur banget, biasanya harus di-clean bawahnya, kita bikin yang namanya canopy. Kalau itu slangnya dari canopy. Apa sih kayak namanya? Tutupan Iya, gitu loh, canopy ya karena kan? aku tahu. Bawahnya itu dipangkas sekitar 2 sampai 3 batang supaya nggak ngambil nutrisi. Jadi nutrisinya itu ke atas semua. Fokus ke bunganya atau ke flowernya. Jadi Oh, gue masuk ke bawah dulu ya. Nah, oh ini gitu. satu nih dipangkas, pangkas semua, pangkas sampai bikin kayak payung gitu. Jadi bentuknya atasnya gini. Jadi semua nutrisi ketika kita dikasih makan dia naik ke atas. Tapi kadang ada yang bandel juga nih karena memang tumbuhnya subur ya kan. Dia di bawah flowering tuh. Oke. Itu tadi di bawah nggak lu buang semua kok. Itu masih ada sisa yang di bawah. Jadi ini batangnya udah gue papas bang. Cuman dia ternyata numbuh ke atas nih, di Oh, atasnya di sini nih. iya, 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 Nah, iya. yang itu belum gue bersihin banget. Cuman yang ini sama yang ini udah gue bersihin. Ini biasa dia muncul. Dan gunting yang biasanya dipakai buat mangkas, nih gue akan tunjukin. Ups. Gue akan tunjukin gimana caranya ringkas bikin canopy. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang pengen tinggal di Thailand atau belajar, ini ada flowernya, cuman nggak apa-apa kita pangkas dikit. Soalnya memang gue mau bersihin juga pagi-pagi. Kadang memang kalau lagi bersihin gini kayak gue, aduh sayang banget ya, maaf ya gitu kan. Cuman mereka ini wild dan ini memang cycle-nya mereka. Kalau mereka pengen kayak yang, gue tuh pengen tumbuh, lo bersihin gue dong. Nah, this is actually them thanking us. Jadi nutrisinya fokus ke flower gitu. Ini gini banget. Jadi itu Kelihatan. di satu planter box ada beberapa tanaman ya. Yes, ada 3 tanaman. Dan kemarin Fak kan juga nanya ya, coba sharing sedikit juga dong KU tentang laws di Colorado gitu kan. Eh, Walaupun di sini legal, kan banyak tuh orang bilang, wah enak ya legal bisa basbus di mana-mana, bisa nanam berapa banyak. No, satu orang hanya boleh nanam 4 pot atau 4 tanaman gitu kan. Nah, imagine kalau misalkan satu apartemen ada 2 roommate, apakah boleh dua-duanya punya 6 tanaman? Nggak boleh. 6 tanaman itu harus satu residensi. Jadi mau misalkan 3 orang, 2 orang yang ngontrak, tanamannya itu harus cuma 6. Gue nanam 4 tanaman, so I'm still good. Gue nggak mau break the law. Dan kalau iya dong, walaupun udah legal kan, gue tetap harus follow the rules kan. Kalau untuk konsumsi akan konsumsi di residen itu free. Jadi misalkan gini, gue nih kan ada tetangga, terus gue ngerokok nih, basbus gitu. Terus tetangga gue misalkan ngelaporin polisi. Wah iya nih dia smoke marijuana gitu kan segala macem gitu. Polisi nggak akan bisa nangkep gue karena ini residen gue, rumah gue beli, gue nanem dan ini private property. Kalau gue punya private property, mau mereka nanem top in 6 plants juga nggak apa-apa. Kita tetap follow rules gitu. So gitu. Emang, tapi sejujurnya ada yang pernah ditangkap nggak gara-gara nangkap lebih dari 4 pohon?
Oh iya dong, kan harus punya license. Kalau lebih dari 6 itu udah masuk cultivation, Bang. Lo harus punya license untuk ibaratnya kayak production gitu kan. Terus banyak banget kan yang punya tanaman kayak misalkan 20 tanaman terus mereka nanamnya indoor gitu. Sebenarnya sih nggak ditangkap, cuman kalau kena tiket gitu, Bang. Kayak Oke. 250 fines gitu kan per tanaman, bayangin aja $200 itu kan kayak misalkan 6 juta 6 juta kali 6 kali 6 berapa tuh 30 40 juta doang cuman lu buat bayar keluar supaya nggak ketangkep kan duit juga kan. So kita tetap harus follow the rules gitu sih. So Oke, kamu mau balik balik sini pohon, balik ke tanaman, balik ke balik tanaman. kan tanaman, siap siap Mau nanya ini, mau nanya tanah. siap. Kayak apa tanahnya? Oke. Boleh dikasih lihat Boleh. gimana sih tanah ngebuat tanah yang cocok Eh, buat tanam gue ganja di sana? gue udah masukin tanahnya ke sini, cuman gue ada bungkusnya. So, soil yang bagus biasanya di sini udah banyak company-company yang provide soil atau tanah yang memang udah ada perlite-nya. Jadi ini gue balikin kameranya ya. Hmm. Jadi dia udah ada perlite-nya kayak gini dan udah ada Oh nutrisinya gitu. juga. Coba Nah, dijelasin dulu dong, perlite itu apa maksudnya? nih yang putih-putih ini nih. Nah, dia tuh ada campuran terus ada yang pakai koko juga kalau misalkan dia tanam di pot. Apa ya yang namanya koko itu, Bang? Yang Pokok bulat-bulat itu kayak koko ini crunch. eh apa bukan kelapa, sabut-sabut kelapa bukan? Bukan, kecil-kecil dia. Ntar gue kasih ya namanya koko. Orang kalau nanam di pot dia pakai itu. Tapi bisa kalau dia nanam di ground, dia tuh kayak Ininya perawat gini, gini nih. Jadi dia ketika di apa namanya dikasih air gitu kan dia balance gitu ke rootsnya. Jadi nggak bikin root rots. Kalau misalkan kita pakai tanah yang biasa buat nanam tanaman kayak gini nih. Gue nanam baik. tomat kan, ini tanahnya biasa nih. Nah, dia eh apa namanya harus fokus in cycle water gitu kan. Nah, kalau cannabis kan gue hujan nih. Jadi si Ya. prelatnya ini bikin balance gitu antara pH ya kan, antara air hujan. Soalnya gue nggak pakai air gue biasa, Bang. Air gue tuh pakai nutrisi tuh di situ. Nanti gue jalan ke situ ya. Nah, tapi kalau misalkan lo pakai tanah yang ada prelatnya, dia akan balance pH-nya. Terus dia nggak akan hardy gitu. Apa ya bahasa Indonesianya hardy? eh kuat gitu loh di nature gitu. Jadinya kalau misalkan lo mau kena badai, Ya. mau kena hujan, mau kena salju, ini kuat gitu. Terus Ternyata nggak tahu kalau so, gue baca sekilas, soil gue mana? Oh ini dia. Wait, no. perlite buat ini kok dia buat menyimpan air. Yes, jadi airnya itu banyak bang. Misalkan gue tinggal 3 hari. Cycle gue 3 hari sekali, ya kan nge-water nih. Ini udah dry ya kan. Hmm. Biasanya gue kalau ngecek, tunggu. Oke. Nah, ini gue masih ada wet sedikit. Gue tinggal nih 2 hari, 3 hari, bahkan walaupun seminggu, dia akan tetap kayak gini bang, nggak akan layu. Soalnya gue ada perlite-nya. Nah, Oke. orang yang pakai pot biasanya pakai koko. Nah, koko itu biasanya dipakai Ya. sama tanaman-tanaman yang di indoor gitu kan. Jadi kalau orang ninggalin apartemen, ninggalin rumah buat 2 minggu, tuh airnya masih ada di situ. Um, Itu serabut kelapa. Kalau di Indonesia ada itu namanya namanya serabut kokopit. kelapa ya. Enggak kokopit. Oh iya Kokopit. iya Jadi benar. emang Nah, kokopit. dia buat nyimpan air juga, cuman lebih Yes. lebih besar lah ya, kotaknya lebih besar. Yes. Oops, sorry, my Oh voice. gitu. Jadi tanahnya Oke. udah tercampur sama apa bilangnya perlite, perli. Perlite sama nutrition. Nah, tapi gue tambahin lagi nih nutrisi gue. Kalau misalkan lo Google, tanah gue itu pakai company namanya Royal Ground. Kalau nggak salah dia dari California. Dia udah ada apa namanya big bloomnya, nutrisinya sama perlite-nya. Terus soilnya dia tuh bener-bener dari California gitu kan. Dan California adalah salah satu state yang bagus banget buat nanam wheat. Jadi kalau misalkan lihat dari sini tanaman gue setinggi itu tuh. Oke. Oh, tuh bawahnya Dan udah dipangkas-pangkas ya. betul, Kayak pohon, tapi mau gue pohon bersihin cemara lagi ya, nih. dari dulu kayak pohon Iya cemara benar, masih muda loh. kayak pohon cemara. Nah, ketika nanam cannabis, pH water air itu harus balance. Nah, gue ada yang namanya pH down karena nggak setiap semua air keran rumah pH-nya bagus buat tanaman. Buat cannabis, ini adalah pH meter gue. Buat cannabis, air lo harus warna kuning kayak gini. pH-nya itu harus 6,0. Berapa? Nah, Oh, top 6,5.
Sebenarnya gue bisa aja bang, misalkan gini, oh kak bisa gak lo apa namanya lo siram aja nih pakai air keran biasa, bisa aja, cuman nggak akan kayak begini bang, daunnya nggak akan lebar, daunnya floweringnya nggak akan in time gitu kan. Nah ini kan gue pas banget nih, wah sebelum sebelum musim gugur gue ternyata udah mulai flowering, berarti bagus apa namanya hitungan gue gitu loh. Nutrisinya, oke. Betul. Nah sebenarnya kalau Racikannya misalkan bagus tuh ya. sebenarnya kalau misalkan orang pengen kayak yang gue biarin aja numbu liar nggak apa-apa gitu, karena dia bakalan flowering juga. Cannabis tuh tanaman liar gitu kan, maksudnya lo bisa tumbuh kapan aja. Cuman kalau pengen orang-orang di sini kan pengen flowering sebelum salju ya kan, jadi hitungannya harus bener. Nah ini air gue udah gue campur ketika eh ketika cycling cannabis udah mulai muncul flower, dia makanannya harus beda bang. Jadi misalkan dia ada 3 cycle nih. Yang pertama dari seed germination, lo nggak perlu kasih nutrisi apa-apa, nggak perlu tuh. 4 sampai 1 bulan dia cloning, lo harus kasih yang namanya plant food biasa, namanya yang grow big, ya kan? Terus dia muncul sekitar sign putih-putih calyx, terus terpenisnya udah kecium, lo harus campur sama big bloom. Nah, setelah floweringnya udah muncul, warna-warna, terus warna-warna apa namanya kristalnya udah muncul, lo harus masukin lagi pakai yang namanya buds bloom, soalnya budsnya udah keluar. Nah, orang-orang di rumah biasanya yang nanam cannabis dia pakai merek yang kayak gini nih. Nah, ini bisa bikin grow wild banget, baunya kayak bau bangke ya. Tapi cannabis tuh suka banget nih sama si 3 ini. Nah, gue cara ngitung airnya pH-nya itu biasanya gue ambil sampel waternya, terus gue tetesin pH meternya. Gue begini aja. 3 tetes. Ini gue udah ukur airnya jadi warnanya sama. Terus gue samain bang warnanya. Iya. Gitu. Nah, ini udah agak mulai hijau karena kehujanan semalam kan, jadi pH-nya nambah. Gimana kak tuh kalau cara nurunin pH-nya? pH-nya nambah nih, berarti tanaman gue nggak bakal seneng nih, tanaman gue nggak bakal doyan nih air nih. Gue akan kasih pH down, biar dia turun pH-nya. Habis itu baru gue kasih apa namanya makanan lagi next week gitu. Ini udah gue kasih makan, jadi mereka udah seneng. But ya seperti itu. Sebenarnya they're baby sih, maksudnya kayak anak yang ngurus anak lah ya. Kalau misalkan lo telaten ya kan kayak ngurus tanaman di depan rumah aja. Kalau lo telaten dia maksudnya seneng gitu, numbuh terus but ya Ya seperti ya, itu. teman-teman, ini tempatnya Wulan nggak bisa magang ya. Ini di Amerika bukan di Indonesia. Jadi jangan DM minta magang. Oke. Sebenarnya gampang kalau misalkan punya di Indonesia, sebenarnya gampang. Kena 1 kali nutrisi 1 cycle, dia bakalan tumbuh liar. Gue belajar dari petani, teman gue petani, dia petani di Thailand, di Notanburi, dia nanam sekebun panjang, dia bilang kayak gini. Kalau kamu misalkan nanam di Indonesia, 1 kali cycle kasih nutrisi, dia langsung grow wild gitu. Karena kita nggak ada 4 musim kan. Dia tanamannya tuh bisa sampai 3 meter gitu loh. Wow. Dia namanya Pemprave, dia petani. Tadinya dia iseng-iseng tuh di Thailand kayak pengen nanam ternyata ada orang yang nanya gimana kok cara nanam bisa begini, akhirnya dia kayak buka edukasi gitu kan buat hire orang-orang di desa-desa biar bisa tahu gimana caranya numbuhin kanabis. Terus mereka sekarang akhirnya punya salah satu lahan yang paling besar di Notanburi Thailand. Itu orang-orangnya tuh semua orang-orang yang tadinya tidak teredukasi, orang-orang desa yang nggak tahu apa-apa, justru mereka sekarang kerja di WIT gitu, karena teredukasi gitu. So Oh, yes, kamu kenal dia di mana? dari temen aku petani di California namanya Colin. Enggak, kamu online atau kamu ke sana apa dia ke Amerika Oh apa enggak, gimana? aku belum pernah ketemu dia. Kita live video call, terus chatting, terus kemarin pas ke Thailand pengen ketemu, cuman nggak sempat. Cuman dia bilang nanti kalau aku main ke Humboldt, California kita ketemu. So nanti dia kayaknya mau datang dari Thailand, kita nanti ketemunya di California gitu. Biasanya hubnya California sih sama teman-teman di Thailand, terus pasti ketemunya di California gitu. Kagak ada yang main ke Colorado jauh katanya. Tanaman kamu madepnya kemana? Matahari sebelah mana? Dia terbit dari situ.
orang-orang kalau muncul apa sih timur barat ya. Dia muncul dari situ, Oh, sunsetnya di sini. Jadi jadi full sun. Harus full sun ya. mm, mm, mm. Ini full sun jam berapa sekarang? Dia biasa start dari jam 9 sampai kalau misalkan summer, matahari tenggelam jam setengah 10 malam. Hah? Jadi cycle-nya masih lama tuh. So, pas banget dia 8 sampai 12 jam. Tanaman gue yang indoor, dia numbuhnya pakai mesin, pakai AI, pakai robot. Jadi gue bisa kontrol dari handphone. Dan dia tanamannya itu nanti akan gue tunjukin ya. Gue baru nanam satu cycle lagi. Dia akan harvest bulan Desember. Anak gue masih tidur, jadi gue pelan-pelan. Jam berapa di sana? Jam setengah 8. Ini adalah mesin AI gue, namanya Anaboto. Maksudnya gimana? Ini bisa tumbuh sepanjang musim. Ini. Oh gitu. Nah, dia kayak hidroponik gitu. Terus airnya ada di sini. Oh, Ini nutrisi medianya air. potnya. Medianya air. Ini makanannya dia nih bang, otomatis nih bang. Gue bisa kontrol dari handphone. Tuh, kayak Oke. robot gitu. Dia kan otomatis. Lampu dan mesin sama kipas ada di atas. Oke. Dan media airnya dia di dalam sini. Jadi kayak pakai pot. Nah, tuh dia akarnya tuh. Oke. Kenapa Mm-mm. kamu nanam ini juga eksperimen? Apa? Endorsan bang, Aduh, kerjaan. kenapa dapat endorse dong, enak banget. Endorsan Oke. itu bang. Udah Dia ini mesin. udah pernah panen dari situ? Dari sini belum, dari sini belum. Ini panen Desember, makanya gue excited banget. Em, Nanti yang ini gue pengen bikin room buat apa sih? Gue rencananya pakai apa sih namanya kasur gue nih Hmm? buat bikin kayak gantungan gitu. Biasanya orang-orang yang growing indoor pakai hanger kawat, ya kan? Digantung gitu loh, dijemur. Buat yang mana? Buat nanti kalau kita harvest kan kering. Kita harus Ya, jemur dulu sebelum kita trim. panen, jemur Mm-mm, dulu, baru di-trim. mm-mm. Jadi dijemur, ditrim, terus ditimbang, dimasukin ke Oh, dalam bags. ya Jadi udah kayak nanti lo kayak cerita, drug dealer. cerit- Sebenarnya kayak drug dealer ceritanya pas sih. kamu udah panen aja. Nanti cerita lagi pas udah Oh, panen. siap, 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 Hmm. siap. Ini masih ada, berarti sekarang apa sih akhir September ya? Sekitar 4 sampai 6 weeks. 4 minggu sampai 6 minggu lagi dia buds-nya udah kelihatan kayaknya. So, Oke. yes. Terus kamu ngerawat ini sendirian? Apa bareng suami, bareng Rawat anak-anak sendiri. kamu? Oh, bareng Ellie sih sebenarnya. Dia tahu cara ngetrim, terus dia tahu cara mix nutrition. Kadang dia watering juga. Terus cara watering cannabis itu jangan go straight to the roots. Dia kayak pernah kalau ke coffee shop terus order kopi pakai V60. Ya. Terus dia kan wateringnya kayak gitu ya, bikin cycle. So dia karena roots cannabis itu spreadnya keluar kan, kayak tomat gitu. Ketika lo watering langsung straight ketika lo water langsung ke sini dia akan root rot. Bandel banget lo. Dia akan Busuk. root rot. Dia akan root rot. Jadi ketika lo water bikin kayak gini nih, cycle gitu. So nanti dia akan happy. Jadi nggak akan gue kemarin straight banget kayak nggak ngelihat langsung kayak gue water ke sini dia langsung pada kuning-kuning gini nih. Karena dia kayak yang aduh kebanyakan airnya gitu kan kebanyakan. I was like oh okay. But yeah. So Oke. Itu ada ajirnya. apa? Ajir ya, ada kayu-kayu yang nopang ya tadi ya. Di sekelilingnya kamu. Hah? Yes, yes. Ini gue bisa gue copot juga sih. Gue nopang karena kemarin 3 hari itu ada badai storm, ya kan? Oke. Ini makanya mengsong ke sebelah kiri tuh. Mengsong ke sini semua. Kuat banget anginnya dari sono, terus kayak yang pagar gue sampai sampai miring.
Jadi angin dari gunung tuh langsung kayak yang bursting, dingin banget. Ini udah dingin bang, udah dingin, makanya gue pakai coat tebel banget. Ini dinginnya udah berapa ya? Kalau pagi tuh 20 derajat kali ya Celcius, 20 derajat Celcius. Oke. Dan ini pretty hardy banget, dia bisa sampai survive juga sih di snow. Cuman kan biasanya udah harvest kan. But ya, yeah. Biasanya strain yang tumbuh di Colorado itu disesuaikan sih sama 4 musimnya gitu. Jadi makanya di Colorado tuh nggak ada bang yang nanam kayak misalkan eh Tajikistani Kush gitu kan. Terus strain-strain yang biasanya muncul di Asia itu nggak ada di sini. Kagak kuat dia soalnya. Di sini orang-orang nyarinya yang kuat buat Oh, salju, gitu. buat dingin gitu kan. Terus yang di gunung kita high altitude gitu. Gue udah di atas ketinggian 5.280. Padahal gue masih di kota gitu. Tapi kita udah di atas high altitude. Jadi kita cari strain-strain yang memang benar-benar kuat sama kayak yang gunung environment gitu kali ya namanya. 5.280 apa? Di atas permukaan laut, MDPL. Ah, maksud 5.000? Iya, Serius kamu? iya. Coba googling City of Hah? Denver. Iya. Denver lima Makanya kita ribu. jadi bang banyak orang-orang datang ke Colorado sesak napas tuh di awal-awal dia sesak nafas, susah jalan. Soalnya kayak yang, kok ini beda ya. Banyak juga yang masuk rumah sakit loh karena high altitude. Karena mereka kayak yang nggak biasa gitu jalan di sini gitu. Iya, oksigennya Kalau kan lebih tipis betul otomatis kan. oksigen lebih tipis dan ketika kita jalan kita cepat sunburn karena kita close to the sun. Kita tapi bagus banget tuh buat tanam cannabis karena deket banget sama matahari kan. Em, 5.000. 5.000 tuh tinggi loh. tinggi. Iya, dan itu udah di kota. Kita udah di kota. Jadi orang-orang yang pakai drugs atau minum alkohol di Colorado, dia increase 20% akan cepat naik busnya gitu. Jadi temen gue ya kemarin datang dari Indonesia, dia selalu ngerokok strain yang kuat banget di Amsterdam. Dia bilang, oh gue bisa kok ngerokok ya apa sih segala macam blunt segala macam lah yang strain paling kuat banget, even purple punch lah, purple haze lah, dia kuat banget. Oke, gue bilang ini yang light aja ya, gue kasih coba super sour lemon light. Biasa gue masak gituan cuman buat pakai soto, light banget, tipis banget. Gue kasih dia, itu buat gue light, itu gue pakai itu nggak akan bisa high. Gue kasih dia ngerokok 1 hit 2 hit, dia tidur bang. Dia tidur, gue bangun katanya lo kuat. I've never smoked heavy strain like this. Gue bilang ini bukan strainnya sebenarnya, ini karena lo ngerokok di high altitude aja, jadi lo naiknya lebih cepat, sama seperti lo kayak minum alkohol naiknya lebih cepat gitu. Jadi body heatnya beda. Orang-orang yang beli edible di California, di New York, mereka start mulai dari 20, 30. Di Colorado lo start dari 5. 5 aja lo bisa knock out gitu. Makanya ketika orang jajan di dispensary Colorado, selalu bartendernya itu nanya, udah pernah konsumsi di Colorado? Oh belum, this is my first time. Mereka akan kasih dosis yang kecil gitu. Oh, gitu. Betul, it does make sense. Gue baru dapat pertanyaan semalam. Hey, I see you market in Colorado. How much the dose that they started to sell? Gue bilang mereka selling dari dose yang paling kecil banget gitu. Soalnya di sini kalau misalkan selling dari dose yang paling besar, orang-orang biasanya nggak kuat. Gitu. Sorry, Aus. No, it's okay. Gue juga sambil minum, gue udah gak ngopi lagi bang. Jadi setiap tahun gue bikin resolusi. 2 tahun lalu gue berhenti minum alkohol. Terus tahun ini gue berhenti minum kopi. Tapi gue gak akan ada resolusi berhenti konsumsi marijuana. Kenapa harus berhenti minum kopi sama alkohol sih? Itu soalnya itu nggak bagus buat kesehatan bang. Ya nggak usah sering-sering lah. Kenapa harus ekstrim seperti itu? Sekarang orang-orang lagi pada pengen nunjukin sisi baiknya dari cannabis sih ya, untuk sebenarnya bukan alternatif karena kan natural gitu. Jadi ini bukan alternatif medicine, this is the original medicine. Coffee punya psychoactive compound juga, tapi orang-orang treat coffee normal. Lo pengen berangkat kerja, lo stop di Starbucks, lo getting drugs. Lo ke Starbucks itu lo beli drugs. Coffee itu drugs gitu kan. So, gue sama temen-temen lain tuh kayak pengen kasih alternatif, we can do like good stuff without any strong caffeine atau doping gitu kan. Teaching people about mindful consumption. Banyak orang bilang, gue pengen
function banget kerja strain apa ya yang bisa gue konsumsi supaya gue bisa Oke. boost all day. Gue bilang berarti lo kalau misalkan lo pengen kayak gitu, lo smoking marijuana atau konsumsi marijuana buat doping dong gitu kan. Sebenarnya nggak boleh lo treat marijuana seperti itu gitu. So sekarang orang-orang lagi belajar gimana caranya mindful consumption. Nah gitu sih. Itu sih yang gue sharing di konten sekarang gitu. Banyak orang yang nanya, hey, kok lo bisa sih ngerokok 2 joints tapi lo masih bisa weightlifting, itu gimana caranya? Nah, itu yang gue share di konten gitu. Gimana caranya lo masih bisa ngurus anak tapi lo high tapi lo gitu. So that's the thing I share. Oh, oke. Terus em, nggak tahu pengalaman. Sorry. Itu ada companion plant-nya nggak? Kenapa? Ada companion plant-nya nggak? Selain ganja. Eh, Companion plant nggak tahu. Tadi apa tomat, apa basil atau apapun gitu ada di sana. gue nanam cabai hidroponik di dalam. Em, ini gue nanam tomat sama cabai rawit ya. Hmm, garden gue yang lain biasanya bunga. So, ini fokus untuk bunga semua di situ, bunga-bunga apa mawar segala macam tanaman. Ini sayur, apa sih lemongrass bahasa Indonesianya? Sereh, sereh ya. Ini sereh. Bentar Sebenarnya di lagi sana mau tuh gue cari. tumbuh subur. Tumbuh dong, kan gue buat bikin sambal mata. Sereh, Kecombrang dong, mana oh kecombrang. combrang dong. Terus ini Hmm. tomat, buat tomat yang kita pakai tuh, tomat apa sih namanya? Asian tomato ya. Itu cabai juga. Ini jalapeno. Di sini Jalapeno, oke. orang-orang kan biasanya pakai cabai jalapeno gitu ya. Terus itu cabai kering, cabai apa sih Cabai namanya? merah. Kayak cabai kering ya, cabai tukang cabai merah, cabai kering, cabai tukang sayur. Terus ya itu Rosemary, sih. apalagi itu. Yes, rosemary. Terus Itu satu satu tempat sama ganja. oh enggak, ini beda. Nah, ini yang buat sayur, itu yang buat ganja. Tuh yang buat ganja itu spesial di Oh, situ. Satu box. Gue sebenarnya bisa tinggiin. Semakin tinggi soilnya, semakin dia akan tinggi tanamannya. Kenapa gue bikin segini doang? Soalnya gue nggak mau kelihatan bang dari pagar tuh. Tuh kan, tetangga-tetangga gue bisa lihat tuh. kalau lihat Sebenarnya kenapa? sih nggak, sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuman kadang suka ada orang iseng. Tuh, lu pernah denger Karen nggak sih? Oh Karen, Karen bule-bule yang rese itu loh. Karen, Karen. Karen itu tetangga-tetangga yang suka ngelaporin gitu loh. Ada aja di sini mah, gitu. Iyalah namanya tetangga. Terus kan, em, eh, terus kan gue maksudnya lagi transisi untuk ganti warga negara ya. Nah, apa namanya pengacara gue tuh selalu bilang, jangan terlalu expose di cannabis karena belum federally legal. Maksudnya belum 50 negara bagian legal kan. Jadi ibaratnya gue ini masih under Colorado law. Kalau misalkan gue macem-macem, ibaratnya it's not safe gitu. Jadi gue main aman. So, Oke. Mungkin kita sekarang bisa ini ya, tanya jawab ya, kali ya. ya, boleh nggak? Boleh, Kita boleh, boleh, lihat-lihat boleh. komen Let's yuk. go, let's go. Gue Coba ya. sambil nyusu nggak apa-apa ya. Uh, turn on. Turn on. Nah, sekarang kawan-kawan yang mau nanya nih, ya bebas sih mau nanya apa aja ya, nggak harus soal tanaman gitu. Bebas, bebas. Tapi Yang Mas Dira pick, soal ganja. Mas Dira pick questions yang paling berbobot ya. Biar maksudnya Oke, yang aku lain cari. juga bisa dengar gitu. Silakan yang mau ini ya. Ketua juga boleh kalau mau bantu apa milihin pertanyaan. Ya. Ada Fakan di sini. Sambil ngobrol-ngobrol soal perkembangan di Amerika kayak apa ya? Hmm, udah ada beberapa states yang dekriminalisasi, udah ada beberapa states yang terakhir kemarin apa ya, Minnesota, terus Germany. Germany bukan Indonesia, tapi Kongres buat Germany juga udah legal. Em, apa ya, itu aja sih. Terus oh prisoner tahanan udah naik angkanya yang makin bebas karena beberapa banyak dukungan dari teman-teman kan yang create foundation, terus buat bebasin tahanan-tahanan yang ketangkep tuh tahun 90-an lah. Namanya Prisoner Project. Nah gue uh, kerja sama beberapa company juga yang kalau misalkan orang beli produk tersebut dari gue, itu 10% itu masuk ke Prisoner Project buat bebasin tahanan-tahanan yang ketahan sama
ketangkap sama polisi lah, back in the day. Itu terus itu aja sih Bang. Biasanya yang dibebasin itu yang lumah-lumah. Tadi kok. Biasanya yang dibebasin umur lagi. Yang dibebasin dia apa? Kesalahannya apa? Oh, smoking in public. Itu aja maksudku kalau kan ada bandar, nggak tahu ada apa lagi ya. Ada sebenarnya ada. Trafficking, Cuman apalah cuman yang gitu. yang 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 dibebasin itu biasanya orang-orangnya kena dekriminalisasi gitu loh Bang. Misalkan gini. Misalkan mereka ketangkap dalam satu gedung, terus ada white people sama black people. Tapi yang ketangkap cuma black people gitu. Kan ada di state-state kayak Texas, terus Georgia yang masih rasis gitu lah. Biasanya kalau ada orang nongkrong itu yang ditangkap cuma orang kulit hitam doang, Bang. Gitu, yang orang-orang kulit putih dibebasin gitu. Jadi pada protes kan. Nah, Prisoner Project itu adalah wadah di mana orang-orang bisa donasi untuk bail out tahanan-tahanan yang memang ketangkapnya itu kayak ketangkap iseng gitu loh, bukan ketangkap yang benar-benar lo harus ketangkep gitu. Iya, iya, Cuman iya. mereka kayak gitu, banyak banget dulu di New York gitu, kayak gitu juga di Queens orang-orang yang ketangkep juga kebanyakan orang kulit hitam gitu. So itu sih terus apa ya? Oh, lagi anget-angetnya di Amerika sekarang di dunia perkanabisan itu awards atau program penghargaan ya dari mulai Emerald Cup itu adalah cup yang paling besar, terus MJs biasanya akhir-akhir tahun nih abis orang-orang tuh uh, harvest ya atau panen. Nah sibuknya di situ aja, terus Emerald tuh apalagi ya. majalah. Emerald tuh bukannya majalah ya? No, Emerald itu cup kayak kompetisi antara pengusaha-pengusaha kanabis gitu. Misalkan lo kompetisi antara petani mana gitu. Terus company lo, misalkan lo punya company A, B segala macem, lo dapat penghargaan gitu kan. Jadi lo bisa ibaratnya punya toko yang marketnya itu orang-orang tahu, wah dispensary ini terakreditasi nih, yuk kita belanja di sini aja gitu. Itu impactnya gede banget karena biasanya orang tuh nggak mau bang beli weed yang shitty weed gitu. Mereka sampai demo boycott shitty weed kayak gitu, kayak tanaman-tanaman ganja yang baunya kayak bau got segala macem boycott gitu kan, nggak usah dijual-jualin gitu. Di California ada 5 dispensari di LA bahkan ketangkep, dan itu masuk Al Jazeera kalau nggak salah. Itu tumbuh bang pestisida banyak banget, itu langsung di close down semua. Terus orang-orang di California kayak yang gila, it's been 2 years gue belanja di situ ternyata gue konsumsi pestisida ya kayak gitu-gitu. Jadi orang-orang tuh kayak yang boycott shitty weed kayak gitu. Nah ini Emerald Cup itu adalah wadahnya di mana orang-orang bisa nunjukin, gue ini punya wheat yang bagus loh, kayak gitu. Terus ada MJs. MJs itu bukan wheatnya, tapi orang-orang di teknologi di belakangnya, misalkan marketingnya atau orang-orang yang memang berjuang di kanabis, advokasi segala macam gitu. Nah, gue masuk nih nominasi MJs. Kalau misalkan kepilih, gitu kan? Iya, tapi sedih orang-orang taunya gue dari Colorado. Gue kan pengennya orang-orang tahu dari Indonesia gitu ya. Pelan-pelan um, lah. Pelan-pelan lah ya. Tapi doain aja, vote-nya udah tutup. Doain kalau misalkan gue menang, gue dapet 50 juta sama dapet piala kanabis bang. Um, dan rencananya itu yang pengen gue bangun ya, bisnis gue sama teman gue di Indonesia. Kita pengen bisnis cannabis, but it's a long journey, but yeah, and I think Thailand, um, di Thailand kan rumor-rumornya pengen berhenti gitu kan ya, cannabis karena banyak orang-orang nggak bayar pajak. So, gue denger-denger lagi rumornya itu nggak akan terjadi, keep going karena udah established. Ya, Jadi Thailand bakalan maju terus, Thailand bakalan maju terus soal weed, dia bakalan berkembang terus ya, which is good. So yeah. oke. Semoga. Ini ada yang nanya. Ada beberapa tadi aku baca. Satu pohon kamu tuh bisa ngasilin berapa banyak sih? Buts atau Hmm, hmm. hitungan buts ya. Ba- Let's say satu batang itu kita bisa ngasilin 8 sampai 10 buts. Kita cek ya. Coba. Oke. Di sini aja yang satu batang atas ini kita udah bisa lihat ini udah ada 10, sekitar segini 10. Biasanya
satu pohon itu kita bisa ngasilin kalau misalkan dihitung gram-graman itu bisa sekitar kayak 2 ounce sampai 3 ounce. Dan itu konsumsi sekitar sebulan 2 bulan kalau misalkan lo nggak konsumsi terus-terusan ya, maksudnya nggak everyday. Dan ini baru muncul di awalnya doang. Ketika dia sudah besar buds-nya, dia akan lebih banyak lagi. So satu batang gini aja ini udah segini banyak gitu. Dan ini lo bisa ngerokok satu RT kali ya. Segini kalau misalkan udah banyak se-RT. Dan ini ya satu satu 2 batang tuh bisa ounce. kayak 10 sampai 20 bahts nih. One, two, three. Satu Yes. batch tadi 2 ounce dibilangnya. No, kalau ounce tuh biasanya bisa satu pohon kayak gini nih. Nanti kita akan timbang. Nah, dia kan digantung nih. Gua ambil contoh krim satu ya. Enggak, tadi kamu bilang 2 ounce tuh buat berapa banyak? Berapa batang? Oh, lo ngomongin soal inting ya? Di Cimeng, apa batang tanamannya? Bukan, si buds-nya. Tadi kamu bilang kan 2 ounce itu satu batang, bener nggak? No, 10 bahts. Satu Oh, batang 10 10 bahts. buds. 10 buds itu 2 ounce, 50 gram lah kurang lebih ya. Itu ada berapa buds satu pohon? No. Kalau satu pohon satu bahts berapa ya? I don't know Banyak lah ya. exactly. Banyak. Jadi So, let's say satu, berapa? let's say satu, Setengah let's kilo say ada? let's say satu pohon itu, let's say satu pohon itu ada 20 batang. Satu Oke. batang ada let's say 20 bahts. 20 kali 20. So, Satu batang 20 buds. Oh, yes. kali Gua 20 nggak tahu kali batang yang paling 10 besar. buds 5. 50 20 batang 100. 100 kak. Ah, masa bisa sampai 2 kilo? Oh, ya, yeah, yes. Satu batang ini, Bang. Hah? Satu bahts ini kali ini gua akan ambilin satu ya. I'm sorry, Oh, satu baby. pohon. Oke. Karena sativa ya? Segede itu. Indica Yes. juga gitu. Indika biasanya kuntet-kuntet. Indika itu batangnya jauh-jauh, batsnya tuh jauh-jauh gitu bang. Hmm. Sativa batsnya nempel-nempel. Nah, ini Oke. kuncupnya doang, satu batang, gue ambil 3 bats ya kan. Dan dari satu bats ini dia bisa muncul 2 lagi nih. Iya. Nah ini 3 kan. Ketika gue keringin, terus gue trim, katakanlah ini udah fully ground, fully trim gitu ya. Dia bisa kayak 2 bats gini, 2 atau 3 bats gitu. So, berarti hitungan gue bener. Sekitar kayak 1 bats. Ya, bisa buat lama dong. Ya, pencet kamu. Coba. Aduh, ntar ya. Ini Wulan hilang. Belum bisa di apa? Belum bisa di invite lagi. Oke, oke. Sambil nungguin Wulan lagi. Boleh sih teman-teman yang mau nanya mumpung ada kawan kita yang punya pengalaman dan ahli nanam ganja kan. Bisa ditanya sih. Hmm, kayak konsumsi pertanyaan-pertanyaannya untuk penyakit apa aja di sana ya. Nanti kita bisa tanya sih. Ini kan ada nanya nih Gus. Siapa ya? Kevin Irgi ya nanya bisa untuk penyakit stroke nggak mungkin nanti kita bisa tanya tuh di sana yang umum dipakai buat penyakit apa gitu. Bu Santi nanya potensi ganja di Indonesia. Oh, kita perlu tanya siapa tahu tahu juga si Bulan. Coba mana sih Bu?
Aku udah masuk lagi. Oke, bentar. Hmm, Kelihatannya, coba ya aku coba sekali lagi ya. Bismillah. Oh, dia nggak bisa join. Kayaknya waktunya udah cukup untuk kita diskusi sama Wulan. Tapi jangan khawatir, sama Wulan kita akan secara rutin bikin konten, ya kan? Doain aja, Wulan sehat-sehat, usahanya semua di sana berhasil. Kalau Wulan di sana jadi orang yang dihargai di dunia kanabis kan, kita orang Indonesia pasti senang kan. Dan mudah-mudahan uh, Wulan bisa ya membius, ya kan? Mengedukasi maksudku orang-orang di Amerika dengan apa yang dia percaya baik buat mengkonsumsi ganja secara lebih apa tadi bahasa dia bertanggung jawab semacam gitu lah. Mudah-mudahan Wulan bisa mencapai cita-citanya. Kurang lebih gitu. Hari ini Wulan sorry, aku udah coba nggak bisa masuk. Jadi daripada aku matiin, nggak ke save apa yang udah kita diskusiin, mendingan ini kita save dulu, kita masukin ke konten kita dulu di Instagram, terus kita bikin stand up cannabis lain waktu. Oke gitu kawan-kawan, sekali lagi makasih banyak yang udah join live di Instagram kita, dan tetap semangat, terus berjuang, jangan pernah patah arang. Salam legalisasi.